Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Istamir dirasatana fi hadha as-sabah min kitab Fiqh Sunnah lin-Nisa li Ustaz li Syekh Abi Malik hafizahullah ta'ala. Wal an min babis shalah ila faslin shalatul tatawwu. Sah? Al-adhan. Al-adhan. Sahih ada ini? Bab tentang sholatnya sudah, Bu? Sudah. Sudah, bisa tengok dulu. Baik. Qala muallif babul adzan, bab tentang adzan. Wa huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti sholati bi alfadin makhsusatin. Apa itu adzan? Sebuah pengumuman atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Lafaz-lafaznya pun dikhususkan atau tertentu. Wa huwa wajibun fi haqqir rijali faqat. Yang perlu dicatat, wajibnya adzan itu hanya bagi para lelaki. Wanita tidak diwajibkan mengumandangkan adzan. Amman nisa fala yajibu alaihinnal adzan wal iqamah. Adapun wanita tidak wajib bagi mereka mengumandangkan adzan dan tidak pula wajib mengumandangkan iqamah. Waqad warada indal Baihaqi, telah tetap datangnya dari Imam Al-Baihaqi bi sanadin dhaifin, tapi sanadnya dhaif. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, laisa 'alan nisa'i adzan, tidak ada kewajiban bagi wanita mengumandangkan adzan. Wala iqamatun, dan juga tidak ada iqamah bagi wanita. Wala jum'atun, dan wanita tidak wajib mengerjakan sholat Jumat. Wala ightisal Jum'ah, wanita juga tidak wajib mengerjakan mandi Jumat. Wala tuqaddimuhunna imra'atun walakinna taqumu fi wustihinna, wanita tidak mengemami di hadapan wanita yang lain, akan tetapi mengimami tepat di tengah-tengah shaf yang pertama. Jadi hadis ini memberikan kita beberapa faedah. Faedah pertama, adzan tidak wajib, iqamah tidak wajib bagi wanita. Salah satu sebabnya, terkadang suara wanita itu menimbulkan apa? Fitnah. Jumat tidak wajib, membuktikan bahwa kewajiban Jumat hanya bagi kaum laki-laki. Jika wanita tidak mengerjakan sholat Jumat, maka baginya mengerjakan sholat zuhur. Tidak mesti menunggu selesainya sholat Jumat. Idza dakhalati waqtuha, dengan catatan bila waktu zuhur sudah
masuk. Wala iktisalu Jum'ah, tidak wajib mandi Jumat, tetapi hukumnya sunnah bagi wanita mandi Jumat. Karena Nabi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah dewasa. Dalam riwayat yang lainnya, yakni ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk mandi Jumat. Dari sini para ulama mengatakan bagi wanita derajat kewajibannya turun menjadi mustahab atau disukai. Faedah yang berikutnya, wanita boleh mengimami wanita. Tapi bila wanita mengimami kaum wanita tidak dilakukan di depan. Mereka sholatnya di shaf yang pertama, imam itu di shaf pertama berada di tengah-tengah shaf pertama itu. Ini boleh. Tapi idza adzana wa aqamna fi ma bainahunna fala mani min dzalika haitsu la yasma'u rijalu aswatahunna. Kata beliau, tapi kalau wanita tetap mengumandangkan adzan atau dia mengumandangkan iqamah terjadi di antara sesama wanita, ini tidak dilarang selama suara wanita itu tidak didengar oleh para lelaki. Faqad su'ila Ibnu Umar, sahabat Abdullah ibnu Umar pernah ditanya, terdapat dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Beliau berkata bahwa beliau ditanya, hal ala nisa'i adzan, apakah wanita itu wajib adzan? Fa ghadiba, Abdullah ibnu Umar marah, wa qala ana an dzikrillah, apakah harus dilarang wanita itu dari mengingat Allah? Anuhi an dzikrillah, haruskah wanita itu dilarang dari mengingat Allah? Maksudnya nggak perlu dilarang kalau wanita mau adzan selama adzan itu tidak menimbulkan fitnah. Yang ini didengar oleh sesama para wanita. Misalnya di Mahat Putri begitu, kemudian seluruh para santrinya wanita lalu mengumandangkan adzan di sekitarnya yang hanya didengar oleh para wanita, jaizah, boleh, nggak dilarang. Wa yustahabu lil mar'ati idza sami'atil adzana wal iqamata an taqula misla ma yaqul muadzin. Diqauli sallallahu alaihi wasallam, hukumnya mustahab, sunnah bila wanita mengumandangkan adzan, bila wanita mendengar suara adzan atau mendengar suara iqamah, menjawab persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Qultu, saya katakan, ba'dul ulama yaqul innahu wajibah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan ini sepertinya pendapat yang lebih kuat tentang wajibnya. Mengapa? Nabi mengatakan idza sami'tumun nida, bila kalian mendengar suara adzan faqulu misla ma yaqul muadzin, ucapkanlah jawaban seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jadi kalimat perintah dengan berkata faqulu, bila tidak ada nas yang memalingkannya, maka hukumnya menjadi tetap pada asalnya itu wajib. Menjawab adzan itu wajib. Tapi Syekh berpendapat menjawab adzan itu hukumnya sunnah. Bila kalian mendengar suara panggilan adzan, kata Nabi, jawablah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, illa, kecuali fi qaulil muadzin hayya 'alas shalah. Kalau muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah dan hayya 'alal falah, fa inna taqul, maka wanita itu cukup menjawab la haula wala quwwata illa billah. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Wa yustahabu ba'da firadil muadzin min al-adani an tusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa taquli. Disukai bagimu wahai para wanita, bila kumandang adzan telah selesai, engkau membaca salawat atas Nabi. Jadi ketika menjawab la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka jawab Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu membaca Allahumma rabba hadhi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'asu maqama mahmudanil ladhi wa'atta. Jadi sebelumnya dibaca apa? Salawat. Kemudian dalam riwayat Imam Abu Dawud disukai membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad berpendapat bacaannya dibaca setelah syahadatain.
Tapi jumhur ulama berpendapat dibaca setelah selesai adzan. Jadi menurut Imam Ahmad, begitu kita menjawab syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung kita jawab raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tapi jumhur berpendapat itu dibaca setelah semua adzan selesai. Setelah membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu membaca Allahumma rabbal dawati tamam, lalu membaca raditu billahi rabba. La ba'sa bi, tidak masalah. Mana yang mudah bagi ibu-ibu untuk diamalkan, fadhali, ma fi isyal. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Wa qala, beliau berkata wa yustahabbu al-iksaru minad du'a. Setelah itu disukai perbanyak membaca doa. Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kenapa? Fa'innahu hina idin mustahabbun. Kemustahabannya itu berdasarkan ucapan Nabi, ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamati. Doa itu tidak mungkin ditolak yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Daud menjelaskan berarti antara adzan dan iqamah termasuk waktu yang mustajabah. Waktu di mana doa seorang hamba tidak mungkin ditolak oleh Allah. Idza tawafara syurutuhu, tentu kalau sempurna seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi olehnya, maka nggak akan ditolak. Wa idza kunti bil masjid, bila engkau berada di dalam masjid. Nah, ini kata beliau, fala takhruji ba'dal adzan. Etikanya setelah adzan dikumandangkan atau ketika adzan dikumandangkan, jangan keluar dari masjid. Illa li darurah, kecuali kondisinya sangat darurat. Nggak boleh ibu adzan dikumandangkan pergi, ini meniru setan. Syaitan itu, kata Rasulullah SAW, idza adinal muadzinu, jika muadzin itu mengumandangkan adzannya, fayajtanibu syayatin yafiru minhu hatta kharaja min durar wa la yasma'u sautah. Setan akan pergi meninggalkan suara adzan sambil menutup telinga sampai nggak terdengar suaranya, bahkan dia keluar anginnya atau kentut karena dengar apa? Adzan. Berarti kalau dari sini kita mengetahui orang dikumandangkan adzan dia pergi, ini ciri-ciri apa? Si setan. Setan dari bangsa manusia. Kecuali darurat, hal yang sangat mendesak, mungkin ada berita yang mengganggu pikirannya, dia harus segera pulang, atau dia menjumpai, dia ingin dirinya ke buang hajat, atau mungkin dia ada sesuatu yang lebih penting dari perkara tersebut misalnya. Hal-hal yang demikian ini tidak dilarang. Bahkan sebagian para ulama menjadikan dalil ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan berkata dari Abi Sa'sa, dari Abi Asy'atha. Ini nama yang bagus ini. Jadi kalau punya anak diberi nama apa? Asy'atha, bukan sasak loh ya, untuk tinju itu bukan ya. Sa'sa. Qala kunna qu'udan fil masjid. Suatu hari kami sedang duduk di masjid ma'a Abi Hurairah, bersama dengan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Fa'adzana al-muadzin, maka muadzin pun mengumandangkan adzan. Faqama rajulun minal masjid. Ketika adzan dikumandangkan, ada seorang lelaki berdiri meninggalkan masjid. Yamsi fa'atba'u Abu Hurairah basarahu, orang ini pergi keluar, Abu Hurairah memandangi orang ini, dilihat saja. Hatta kharaja, sampai orang itu benar-benar keluar minal masjid, dari masjid. Faqala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, amma hadza, jangan ditiru. Orang ini faqad ashabul qasim, dia berbuat kedurhakaan kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bentuk kedurhakaan kepada Nabi tidak ringan. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwalli ma tawalla wa nusli jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai perkaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk yang nyata, lalu dia mengambil jalan selain jalannya orang beriman, kami biarkan dia berpaling dalam kesesatannya, kemudian kelak kami jerumuskan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Maka ayat ini menjelaskan bahayanya orang yang meninggalkan sunnah.
Atau bahayanya orang berbuat maksiat kepada Abul Qasim, hatinya nanti akan mati, menjadi hatinya orang-orang munafik. Nas'alullah ta'ala as-salamata wal afiyata, Allahumma amin. Kemudian beliau berkata, surutu sihhati sholati lil mar'ah. Pasal berikutnya adalah syarat-syarat sholat wanita itu dianggap sah. Apa bedanya syarat dengan rukun, ummahat? Nah, syarat sesuatu yang dilakukan sebelum terlaksananya ibadah. Sedangkan rukun sesuatu yang dilaksanakan bagian daripada ibadah tersebut. Contoh syarat sahnya salat apa? Bersuci. Syarat sahnya salat apa? Bersuci. Baik dari hadas besar maupun dari hadas yang kecil. Syarat sahnya salat yang lainnya? Apa syarat salat yang lainnya itu? Kalau balik salah sahnya salat bukan, Bu? Balik itu termasuk salah sahnya salat enggak? Saya ulangi lagi. Apakah balik menjadi salah sahnya salat? Anak-anak kalau salat sah enggak? Lah. Kalau sah tidak? Sah? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah balik itu menjadi salah sahnya salat? Tidak? Tidak atau salah sahnya salat? Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, rufi'al qalamu an salas, pena diangkat dari 3 golongan, anis sabi hatta yakhtalima, dari anak kecil sampai dia dewasa. Dari anak kecil sampai dia. Kalau begitu balik salah sahnya salat atau bukan? Kok jadi melemah suaranya? Kena syubhat besar gitu ya. Bukan syubhat, ini belajar untuk mendatangkan keyakinan. Jawabannya bukan, tapi wajibnya sholat ada pada orang yang mencapai usia balik. Salah sah tidak. Salah sahnya itu mumayyiz. Oleh mumayyiz. Kalau anak itu mumayyiz, sah sholatnya. Kalau nggak mumayyiz, dia sholat tengok kanan, tengok kiri sambil pasti sholatnya anak itu tidak apa? Tidak sah. Tapi itu mengajarkan kepadanya mengajarkan kepadanya ibadah salat tidak mengapa. Nah, kembali kepada pembahasan. Wa hiya syurutul lati yajibu an tatawaffara qabla dukhuliki fi shalatik. Syarat ini sesuatu yang wajib sempurna ada sebelum engkau memasuki ibadah salat. Kalimat sebelum ini berarti syaratnya harus terpenuhi sebelum Anda memulai salat. Salat dimulai dengan apa, Umar? Salat itu dimulai dengan apa? Takbiratul ihram atau niat? Niat atau takbiratul ihram? Atau niat baru takbiratul ihram? Niat dulu baru takbiratul? Bagaimana niatnya? Di dalam? Kapan dilakukannya? Sebelum sholat? Nah, kalau begitu, kalau sebelum sholat, berarti sholat, niat itu rukun atau syarat? Niat itu rukun. Sudah masuk dalam bagian apa rukun? Sholat. Makanya Nabi menghukumi orang yang berjalan menuju ke masjid itu sudah dianggap sholat. Pada saat dia menuju masjid sudah berniat, itu sudah dianggap rukunnya sholat. Tetapi masalahnya rukun itu harus ada di saat Anda sudah takbiratul. Jadi ketika Anda sudah Allahu Akbar, rukunnya sudah ada di dalamnya. Yaitu nih, ketika Anda belum, berarti batal sholatnya itu. Fahimtunna? Baik. Kita lanjutkan. Faidah taqallab syai'un min syai'an minha lam tun'aqadu sholatu aslan fatakunu batilah. Bila salah satu syaratnya ini hilang dari sholat yang kamu lakukan, sholatmu menjadi sholat yang batilah, batal. Ingat, batal itu dari bahasa Arab ya. Dari kata apa? Batalun atau batilun, artinya batal. Wa ilaiki syurut. Bagimu ketahuilah syarat-syaratnya berikut ini. Al-awwalu, pertama, al-ilmu bidukhuli waqti sholati. Syarat sahnya salat itu diketahuinya waktunya telah masuk. Telah masuk waktu baru boleh salat. Kalau belum masuk waktu salat, salatnya tidak sah.
Fala tasihu salatuki, salatmu itu enggak sah qabla dukhuli waqtiha, bila belum masuk waktunya. Wala ba'da khuruji illa li udhrin, dan juga tidak boleh tidak sah pula salatnya kalau waktunya sudah habis. Sebelum masuk waktu tidak sah, habis waktunya juga tidak. Illa li udhrin, kecuali ada udzur. Apa contohnya udzur? Tidak tahu waktu. Dia nggak mengerti apakah ini sudah masuk waktu ataukah belum, sudah keluar waktu ataukah belum, dia perkirakan saja. Seperti misalnya sebagian saudara kita yang ada di kutub, ini sulit memperkirakan masuk waktu atau tidak, karena di kutub itu matahari sebelah mana? Kutub itu mataharinya di selatan ya, di sisi selatan dan hampir tidak terlihat, sehingga waktu siangnya sebentar. Seperti teman-teman di Nigeria, itu kalau saya tidak salah waktu siangnya cuma 5 atau 4 jam saja. Waktu malamnya lebih apa? Lebih lama. Makanya ibu baru selesai sholat subuh, nggak lama kemudian sholat duhur. Baru selesai sholat duhur, belum saya hilang capeknya masuk sholat asar begitu. Nggak lama kemudian baru apa? Maghrib. Jarak isya sampai apa? Subuhnya lama. Di sebagian tempat kebalik, malamnya yang ini masalahnya ketika Ramadan, ada yang malamnya sampai 18 jam. Kita kan 12 jam, Bu. Ini 18 jam. Bahkan sebagian teman mengatakan pada hari tertentu 20 jam. Puasa 20 jam yang nggak ada yang sanggup gitu. Nah, maka para ulama menyebutkan kondisi seperti ini waktu sholatnya diikutkan dengan waktu yang terdekat dengannya, kampung terdekat dengannya. Di negeri yang terdekat dengan negeri itu negeri mana? Negeri itulah yang dijadikan patokan berdasarkan jam, bukan berdasarkan apa? Mataharinya. Ini berlaku. Nah, kalau di negeri kita, alhamdulillah mataharinya berjalan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Artinya kita bisa mengerjakan sholat tepat pada waktunya berdasarkan melihat dari pertanda matahari itu, kecuali tertutupi oleh awan. Jadi mesti menunggu datangnya waktu sholat baru sholat. Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang beriman waktunya telah Qultu, saya katakan, kecuali sholat Jumat. Di zaman Nabi, para sahabat pernah mengerjakan sholat Jumat. Ketika mereka selesai sholat Jumat, mataharinya masih di atas kepala. Sholatnya udah selesai, matahari masih di atas. Berarti mereka sholat Jumat sebelum masuk waktu duhur. Dengan demikian khusus sholat Jumat boleh dikerjakan sebelum masuk waktu, hanya untuk sholat. Makanya sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan wanita nggak disukai mengerjakan sholat duhur sebelum para lelaki pulang dari masjid. Mengapa begitu? Karena dahulu orang mengerjakan sholat Jumat, selesai sholat Jumat masih belum selesai sholat, waktu duhur belum apa? Belum masuk. Paham Ibu? Nah, yang dianjurkan untuk tidak sholat Jumat dulu. Nah, sholat dulu. Kalau ibu-ibu sudah mengetahui waktunya sudah masuk, menunggu selesai di masjid baru mengerjakan sholat, salah. Tapi hendaklah langsung mengerjakan sholat kalau dia sudah menjumpai waktu sholat. Wa yakfi ghalabatud dhanni anna al-waqta qad dakhala li tubahi sholati bi ittifaqil fuqaha. Seluruh para ahli fikih sepakat berdasarkan perkiraan sudah cukup masuk waktu sholat. Contohnya subuh. Di antara kaum muslimin ada yang ghulu, melampaui batas dengan berkata, waktu sholat kita sekarang ini belum masuk waktu. Akhirnya mereka mengatakan sholat subuh di masjid sana nggak sah, di sana nggak sah, di sana nggak sah, karena belum masuk waktu. Ketika ditanya, dari mana tahu nggak masuk waktu? Kan belum kelihatan fajarnya. Dia salah paham. Fajar shadiq itu warnanya merah tipis, kadang tidak terlihat oleh warna gelap. Kadang tidak terlihat oleh warna apa? Gelap. Kalau dia sudah agak lama baru tampak merah sekali. Memang ini boleh kita menunda waktu sampai warna merah. Tapi orang yang mengerjakan sholat selama telah masuk waktu, walaupun cuma satu benang putih, satu garis merah yang lebih banyak warna hitamnya, sudah sah. Maka para ulama menyebutkan dengan ghalabatud dhann, dengan perkiraan yang sangat kuat. Tujuan ini saya sampaikan, jangan sampai kita menganggap sholat di sana nggak sah karena belum masuk waktu. Sebagian orang begitu. Ya kalau dia mau mengundur waktunya sedikit supaya lebih tampak warna merahnya, tidak dilarang dalam Islam. Karena memang Nabi SAW mengerjakan sholat, begitu selesai sholat, dia tengok ke kanan dan ke kiri, ternyata cahaya sudah apa? Terang. Berarti sudah lama sholatnya itu. Nah,
Ala kuliah dari sini kita bisa mengetahui nggak ada masalah. Yang penting sudah masuk waktu sholat. Ya kalau jam 4 pagi di Balikpapan memang belum masuk waktu, Ibu. Ya. Sholat subuh jam 4 pagi ya salah. Sholat witir baru benar. Nah, dari. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, at-taharatu minal hadasainil asghar wal akbar ma'al qudrati. Syarat yang kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Kalau dia sanggup bersuci. Kalau dia tidak sanggup bersuci, menggunakan air misalnya nggak sanggup, dia tayamum. Kalau dia nggak sanggup untuk mandi, maka dia cukup dengan apa? Tayamum. Sesuai dengan kemampuannya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sebuah salat yang pelakunya tidak dalam kondisi suci. Tapi dalam kondisi darurat, lelaki yang tidak memiliki pakaian kecuali satu saja, kemudian misalnya dia berada dalam sebuah tempat persembunyian karena mungkin sedang berperang, gak memungkinkan dia ganti pakaian yang terkena najis. Mungkin dia buang air kecil terkena kencingnya. Tidak wajib bagi lelaki ini untuk mencuci pakaiannya. Tidak wajib bagi lelaki ini mencari air untuk berwudu, karena dia dalam kondisi yang sangat terdesak. Cukup baginya untuk apa? Tayamum saja. Ini mudahnya agama Islam. Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak, sesungguhnya Allah tidak menerima salah seorang di antara kalian yang dalam kondisi berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, sampai dia berwudu. Ini menunjukkan hadas kecil. Sampai dia berwudu baru diterima oleh Allah salatnya itu, yakni bersuci dari hadas yang kecil. Sebutkan hadas kecil itu apa saja, Ibu? Kita memang belum bahas, tapi saya ingin tahu, Ibu, hadas kecil itu apa saja? Buang angin, sahih. Buang air kecil, sahih. Sudah masuk ini berarti tiga-tiganya. Kesimpulannya yang pertama adalah hadas kecil itu sesuatu yang keluar dari dua jalan selain daripada mani. Sesuatu yang keluar dari dua jalan selain daripada mani, maka ini hadas kecil. Dua apa itu? Mabuk bukan hadas kecil. Juga bukan hadas besar. Orang mabuk itu nggak batal wudunya, Bu. Orang mabuk tidak batal wudunya. Mabuk karena mungkin naik mobil muntah-muntah gitu ya, tidak batal. Apa itu? Pingsan atau hilang ingatan karena tertidur. Jadi tidur itu membatalkan wudu. Hadas kecil. Apalagi hadas kecil, Umahat? Makan daging onta wajib wudu atau tidak? Khilaf para ulama, dan pendapat yang benar adalah wajib. Maka hadas kecil. Apa lagi? Ummahat, tertidur yang hilang ingatannya atau nyenyak, dia hadas kecil. Hadas kecil. Apalagi Ibu? Bersentuhan dengan siapa? Bersentuhan dengan bukan? Haram hukumnya. Bersentuhan dengan bukan mahram hukumnya haram. Tapi nggak batal wudu, nggak sengaja, nggak berdosa, dan juga tidak batal wudu. Nggak sengaja loh, Bu ya. Baik, nggak membatalkan wudu. Sengaja Ustaz menyentuh suami tidak membatalkan wudu. Menyentuh laki-laki yang bukan mahram ya berdosa. Walaupun tidak batal wudunya, Ibu, tapi apa? Berdosa. Nah, apa lagi, Bu? Ya, menyentuh kehormatannya sendiri atau kehormatan orang lain, apakah ini membatalkan wudu? Ini khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan batalnya wudu itu karena sebab menyentuh kehormatannya itu jika tumbuh syahwat. Wallahu a'lam. Yang rajih tidak, insyaallah. Tapi ikhtiyatan, kehati-hatian kita berwudu. Apa lagi, Bu? Selain itu? Selain daripada yang kita sebutkan apa? Ummahat, ulang. Tadi apa yang pertama, Ibu? Sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kemudian makan daging onta. Kemudian tertidur. Kemudian apa lagi?
Pingsan sudah masuk dalam kategori apa? Tidur. Apa lagi ummahat? Apa kok? Menyentuh, memakan makanan yang tersentuh oleh tidak batal wudunya. Disunnahkan saja untuk berwudu lagi. Nah, terkena najis. Nah, terkena najis batal nggak wudunya? Tidak. Tidak, Bu. Kalau ibu sudah wudu, kemudian ini kan pelajaran wudu sudah ya, Bu ya? Kok lupa gitu ya? Jadi orang yang terkena najis, ibu sedang wudu, setelah saya wudu memegang anaknya, ternyata kain baju anaknya terkena kencing. Maka cukup mencuci bagian yang terkena najis, tidak mengulang lagi wudunya. Nah, apa? Sebagian orang mengatakan istihadah. Istihadah masuk dalam kategori hadas yang kecil, bukan hadas yang besar. Ini masuk dalam kategori sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Selainnya apa Ustaz? Nggak ada. Selainnya nggak ada yang dianggap sebagai membatalkan wudu. Bagaimana dengan jima? Itu wajib mandi. Yang jelas wudunya batal apa? Wudunya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Yang ketiga, asalisa taharatu as-saubi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Sucinya pakaian yang dikenakan, badan dari najis, tempat juga dari najis yang kita sholat di dalamnya. Jadi badannya suci, pakaiannya suci, tempat sholatnya juga harus suci. Soal, ibu sholat menggunakan sajadah, ternyata sajadahnya kena najis. Sajadahnya kena kencingnya anak kecil. Sah nggak sholatnya? Sah nggak ummahat? Allah berkata wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Allah mengatakan tawaddu'i waghsil dzakarak, berwudulah dan cucilah kehormatanmu ketika kehormatannya terkena najis, maka badan harus suci. Dan Nabi mengatakan iksili anki dami wasal, iksili anki adam wasal, cucilah darimu darahmu kemudian salatlah wasalli. Ini mensucikan diri dari mensucikan badan dari najis. Sekarang mensucikan jenis tempat. Ada orang Badui yang masuk ke dalam masjid kencing kemudian disiram najisnya supaya hilang. Nah, pertanyaannya, Anda sholat, ketika sholat sajadahnya kena najis, sah nggak sholatnya? Hah? Ya, khilaf bainal ummahat. Ummahat berbeda pendapat gitu ya. Nah, sah atau tidak? Apa alasan sahnya? Hari Sabtu yang lalu sama Pak Ustaz dijelaskan tempat sholat, tempat melanjutkan sholat. Ahsan. Jadi ibu, Rasulullah pernah sholat, ketika sholat pakai sendal. Sendalnya itu kena najis. Maka datang malaikat Jibril memberitahu bahwa di sendalnya ada najis. Nabi lepaskan sendalnya, Nabi lanjutkan apa? Berarti kalau ibu menjumpai sajadahnya kena najis, ibu bergeser sedikit atau memindahkan sajadahnya, lalu sholatnya dilanjutkan, sholatnya sah. Sahih? Nah, yang dimaksud tempat itu tidak sah ketika misalnya Anda sholat di atas tempat yang di bawahnya banyak najis. Ibu sholat di atas tempat yang di bawahnya kandang babi misalnya, nggak sah, nggak boleh. Atau sholat di bawahnya safety tank, nggak boleh. Fahim tuh nah? Ini yang nggak boleh, demikian. Apalagi kalau di atasnya jelas-jelas ada najis lalu tetap sholat di atasnya, ini nggak boleh. Hendaklah dia bergeser dari tempat dia apa? Sholat tersebut. Fahim tuh nah? Wa amma taharatul makan, adapun sucinya tempat, fali amri sallallahu alaihi wasallam bi irakati sijlil mai ala baul a'rabi fil masjid. Seperti yang saya sebutkan tadi. Perintah Nabi untuk menyiramkan air di atas air kencing seorang Arab Badui yang pernah kencing di dalam masjid. Wa hadil adillah, dalil-dalil ini wa ukhti muslimah, tadullu ala wujubi tahiri sawbi wal badani wal makani qabla shalah, menunjukkan wajibnya bersuci. Wajibnya suci pakaian, suci badan, suci tempat sebelum kita menunaikan sholat. Kita sudah berusaha untuk mensucikan semua yang kita perlukan untuk disucikan. Di tengah-tengah sholat baru sadar sebagian yang kita sebutkan ini terkena najis. Lakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Nabi melepas sendalnya, kalau sendalnya kena najis, sholatnya tapi
Tidak diulang dari awal. Ummah sedang sholat, kerudungnya 2, sudah pakai kerudung, tambah lagi mukena. Di tengah-tengah sholat ternyata mukenanya kena kotoran cicak yang baru, yang masih basah gitu, najis. Sahih? Maka ibu sekalian tinggal melepas mukenanya, tetap sholat menggunakan kerudungnya. Sah. Atau kalau ibu-ibu misalnya memiliki apa namanya, tisu yang basah, keluarkan tisunya, bilap apa namanya, bekas najisnya, letakkan di tempat yang semestinya, lanjutkan sholatnya. Walaupun gerakannya lebih daripada 3 kali, tidak mengapa. Itulah Islam. Sesuatu yang mudah. Bukan kemudian diulang dari awal. Ini salah. Nabi mengatakan, wala tubtilu a'malikum lillah. Amal yang sedang kalian lakukan karena Allah, jangan kalian batalkan. Kalau perkaranya bukan perkara yang sangat mendesak. Bukankah Nabi pernah sholat di rumah Aisyah? Aisyah mengetuk pintu, minta dibukakan pintu. Nabi sholat sambil jalan, bukakan pintu buat Aisyah, kembali lagi, lanjutkan sholatnya. Masya Allah. Ini tidak membatalkan apa? Jadi kalau ibu ngambil tisu di kantongnya ya, bukan di tasnya loh Bu. Nanti tasnya di ujung sana, ngambil tas dulu. Ini jalan-jalan namanya gitu ya. Yang demikian ma'ruf, tidak dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Ya tadi pakai apa namanya? Tisu, dibersihkan dengan tisu. Nah, inilah tatammaku fiddin. Ini rupanya jangan berdalam-dalam masalah agama, ternyata berdalam-dalam. Walhasil ibu sekalian, kalau memang begitu keadaannya, wanita tersebut kemudian pakainya harus melepas sehingga terbuka auratnya, batal sholatnya. Dia harus mengulang dari awal. Fahim tunna? Bergeser. Kasurnya, karpetnya bau kencing. Ketika dia sujud gitu ya. Saat berjamaah, kemudian karpetnya itu terkena. Ketika dia sujud bau, sudah pasti itu air kencing. Ya, artinya ibu bisa membedakan. Karena begini ibu, ada bau. Kenapa? Kalau memang itu air kencing yang sesungguhnya, maka dia bergeser dari tempat sholatnya. Bergeser tempat, mencari tempat yang kosong. Jangan diulang dari awal. Iya, lihat ke belakang nggak apa-apa, boleh. Sholat melihat ke belakang tidak mengapa, karena ada udzur yang syar'i. Apa dalilnya? Hadis Muawiyah ibn Hakam. Muawiyah ibn Hakam, beliau pernah sholat bersin. Temannya bersin, mengucapkan hamdalah. Muawiyah menjawab, yarhamukallah. Teman-teman yang lainnya memandang Muawiyah. Yang kanan lihat ke kiri, yang kiri lihat ke kanan, yang depan lihat ke belakang. Muawiyah pun memandang mereka. Ada apa lihat-lihat, kata Muawiyah. Berarti Muawiyah yang salah. Mereka kemudian memberi isyarat dengan memukul apa? Pahanya. Berarti isyarat seperti ini memberikan gerakan-gerakan seperti ini tidak dilarang. Anda ketika sholat, zauzati ketika sholat, kemudian di sana dijumpai ada najis, yakin itu najis, geser tempatnya. Jangan dibatalkan apa? Fahim tuh? Gimana? Memutus? Ya, ini udzur yang syar'i. Udzur yang syar'i di tengah-tengah sholat. Kan di tengah-tengah sholat ini udzur yang syar'i. Fahim tuh? Nah, betul. Kita lanjutkan ya Bu ya. Nanti tanya jawabnya ada waktunya insyaallah. Tapi karena ini istri saya di mana Bu? Di Rusak. Ada mahabbati li zaujati. Lakin hadza la yasratu bimana anna man sallat wa 'alaiha najasatun wa hiya 'alimatun biha mustati'atun li izalati takunu asimatun wa salatuha sahihatun. Ada wanita yang dia mengerjakan sholat, akan tetapi tidak disyaratkan dengan makna bahwa wanita yang sholat dia mesti mengetahui adanya apa? Najis dan harus menghilangkannya. Tidak. Seandainya memang secara umum dia sudah tahu, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, ya, sholatnya tetap apa? Sah. Saya tetap tidak berdosa bagi dirinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kalau dia ternyata selesai sholat nggak tahu, sudah 1 jam kemudian diberitahu tadi bajumu ada apa? Najisnya, tidak perlu diulang lagi. Ini ma'fu. Tapi kalau baru selesai sholat, maaf mbak, ini ada najisnya, maka diulang sholatnya. Cuma yang salah siapa ini? Yang memberitahu. Iya.
Dia salah, keliru. Seharusnya dia mengambil benda atau sesuatu untuk mensucikannya, atau dia memberitahu di dalam pakaianmu ada apa? Najisnya. Udah 4 rakaat bacanya Al-Baqarah lagi ya Bu ya. Baru diberitahu ya. Menyulitkan manusia. Faedah. Ada faedah, idza shalaiti wa alaiki najasah la ta'lamina biha fa salatuki sahihatun wa la i'adatun alaiki. Bila engkau telah selesai salat, ternyata padamu atau pakaianmu ada najisnya, salatmu itu sah, tidak perlu engkau mengulangnya lagi. Wa idza alimti biha asla salat, kalau kamu tahu di tengah-tengah salat, fa in amkanuki kalau kamu sanggup li izalatiha menghilangkannya, wa anti bi salat, padahal kamu masih dalam kondisi salat, fa aziliha, hilangkan dia, wa atimi salataki, tunaikanlah sempurna apa? Salatmu. Wa illam yumkin izalata pada haras, kalau memang enggak memungkinkan dihilangkan lagi, kata beliau, ini pendapat beliau ya. Kalau itu enggak memungkinkan dihilangkan lagi dengan cara apapun, itu tidak mengapa, nilai salatnya tetap apa? Sah. Ini pendapat beliau. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Tapi mayoritas para ulama mengatakan yang dia tahu itu najis bisa dihilangkan di luar sholat, dia mesti batalkan sholatnya dan dihilangkan dulu baru sholat. Tapi kalau dia membatalkannya pun nggak mungkin. Misalnya, ibu sekalian sudah dapat air untuk mandi, kalau sudah mandi, selesai mandi pakai pakaian sudah di tengah-tengah sholat nggak ada air lagi nih, kecuali buat mandi dan wudu tadi. Tengah-tengah sholat tadi kain bajunya kenapa? Kotoran cicak. Seandainya dia batalkan sholatnya pun nggak mungkin dicuci karena nggak ada apa? Dalam kondisi seperti itu yang disebut dengan fala haraj, tidak ada dosa baginya dan sholatnya tetap apa? Gimana Ustaz? Kemudian pas 2 waktu kemudian dapat air, apakah sholatnya diqadha? Tidak diqadha sama sekali. Aisyah mengatakan kunna la nu'maru an naqdiya salatana, kami tidak diperintahkan mengqadha sholat kami yang ditinggalkan karena sesuatu yang syar'i itu tidak diperintahkan untuk mengqadha lagi. Fahim tunna? Qad jaa Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalat. Sesungguhnya Nabi pernah didatangi Jibril ketika Nabi sedang dalam keadaan salat. Wa akhbaru anna fi na'laihi khubusan, bahwa pada 2 sendalnya Nabi itu ada najis. Ini memberikan faedah bagi kita. Salat itu disunahkan pakai sendal. Oh ya, salat disunahkan pakai. Tapi ingat, masjid Nabi ketika itu tidak ada lantainya, maksudnya tetap tanah begitu. Nah, ibu-ibu yang di rumah biasa pakai sendal rumah, jangan dilepas. Tetap sholat pakai sendal rumah, sunnah hukumnya. Pakai kaos kaki, jangan dilepas. Sunnah, sholat tetap menggunakan apa? Kaos kakinya, nggak apa-apa. Kan bisa pakai sendal rumah ya, bukan sendal WC ya, sendal apa? Itu nggak apa-apa. Faqala umman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi diberitahu ada najisnya, Nabi melepaskannya dan beliau tetap menyempurnakan apa? Salatnya. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini berarti agama kita ini agama yang mudah sekali. Nah, sekali-kali memang ibu mesti sholat pakai apa? Sunnah ini hukumnya. Menyelisih Yahudi, kata Nabi, "Shallu bini alikum li'anal yahuda lam tusalli bini alim." Sholatlah pakai sendalmu, karena Yahudi enggak pernah sholat pakai. Nah, jadi sekali-kali sholat pakai sendal itu sunnah. Tapi sosialisasikan dulu ke suaminya, Bu ya. Nanti kalau suami ibu baru datang yang anti sholat pakai sendal, nanti jangan-jangan gila julun Anda ya. Ini ajaran siapa lagi? Sholat pakai apa? Padahal itu sunnah. Amakinun nuhiya ani sholati fiha. Kemudian tempat-tempat di mana kita dilarang mengerjakan sholat di dalamnya. Pertama, al-aslu annal ardha kulluha masjidun. Pada asalnya semua permukaan bumi itu boleh dijadikan tempat untuk sholat. Pada asalnya semua permukaan bumi itu suci dan mensucikan. Wa tajuzu sholatu fi ayatin baqatin minha. Bagian bumi manapun itu boleh kita sholat padanya, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Nabi berkata, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Saya diberikan keutamaan lebih daripada nabi-nabi yang lainnya dengan 6 perkara. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan oleh Allah untukku bumi itu suci dan mensucikan dan sebagai masjid. Aina ahadukum yudrikumus shalah? Yudrikus shalah? Siapapun di antara mereka itu yang bertemu salat, dalam arti yang lain, aina ahadum minkum tudrikuhus shalah?
siapapun yang waktu sholat menjumpainya fasolli fiha, dia boleh sholat di atas permukaan bumi. Ibu-ibu naik mobil di perjalanan nggak ketemu masjid, berhenti mobilnya, cari tempat yang aman, sholat berjamaah di tempat itu. Itu dianjurkan. Jangan nunggu cari masjid baru apa? Sholat. Ini sekali lagi tempat yang aman ya Bu ya. Kalau seperti di Jakarta kan nggak mungkin Anda berhenti di tengah jalan dan semisalnya, maka tentu mencari tempat dulu, masjid dan semisalnya. Ala kuliah perjalanan kemanapun jangan sholat di atas kendaraan, sholatlah di atas permukaan bumi. Dan dikecualikan lakin yustasna min hadzal umumi mayali. Ada tempat-tempat yang kita nggak boleh sholat padanya. Satu, mabarikul ibil, tempat onta diderumkan, tempat onta digembalakan, tempat onta itu dikandangkan, tempat onta itu ditambatkan. Ini tidak boleh kita sholat padanya. Wahiyal mawadi'ul lati taqifu fiyal ibilu wa tabarruk wa tabruku wa tabitu fiha. Kata beliau, tempat-tempat di mana onta ditambatkan, onta itu diderumkan dan dikandangkan, nggak boleh kita sholat di sana. Nabi mengatakan, la tusallu ala mabarikil ibil, la tusalli fi mabarikil ibili fa inna minasyayatin, fa innaha minasyayatin. Jangan sholat di tempat di mana onta itu diderumkan, karena tempat itu tempat di mana syaitan tinggal. Nasallallahu taala assalamu alaikum. Ikhwati, maka bukan karena najisnya, karena sholat di tempat onta itu sulit khusyuknya. Banyaknya syaitan yang ada di sana. Bau Ustaz tuh, kandang kambing juga bau. Tapi Nabi pernah sholat di tempat kambing digembalakan. Kalau begitu Ustaz, kotoran kambingnya gimana? Kotoran kambing najis nggak Bu? Tidak najis. Lah kotoran onta? Kenapa Ibu bisa bedakan untuk onta najis dan kambing tidak? Onta najis tidak? Tidak? Kotoran ayam? Tidak. Tidak najis? Tidak. Kotoran sapi? Tidak. Kenapa tidak najis? Hewan yang tidak najis kotorannya. Baik, setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak. Setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Dan memang tidak ada nas yang menyebutkan kenajisannya. Perkara najis dan tidak wajib ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama-sama tidak najis kotorannya. Cuma karena ada hadis yang menerangkan jangan dikandang apa? Onta, sami'na wa ata'na. Adapun Nabi pernah sholat di tempat kambing itu diderumkan, itu juga kita katakan sami'na wa ata'na. Enggak apa-apa, sholat di tempat kambing diderumkan. Dan Masya Allah, ternyata ini keistimewaan binatang yang disebut apa? Kambing tadi. Keutamaannya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, al-maqbarah. Tempat yang kedua nggak boleh kita sholat padanya lah kuburan. Baik kuburannya cuma satu ataupun lebih darinya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah SAW, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Semua permukaan bumi ini boleh untuk sholat kecuali kuburan dan kamar mandi atau WC. Ini nggak boleh. Hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Al-Irwa juz 1 poin yang ke-321. Dan Nabi mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sholat atau tempat ibadah atau masjid. Berarti kebiasaan memasukkan kuburan ke masjid adalah kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi kita mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Kita diperintahkan menyelisih Yahudi, khaliful Yahud. Selisihilah oleh orang Yahudi. Maka nggak boleh masjid di dalamnya ada apa? Kuburan. Nggak boleh. Sholat di dalamnya juga tidak. Bagaimana Masjid Nabawi? Hada khasah. Ini kekhususan yang dimiliki dan tidak bisa pada masjid yang lainnya. Karena beberapa perkara pada Nabi tidak bisa berlaku pada orang lain. Bukankah demikian? Contoh, istri Nabi berapa Ibu? 11. Seluruhnya berapa? 11. Hah? 11 atau 13? 11 atau 13? Ibu-ibu kok lupa ya? 11 atau 13 ibu-ibu? Iya, 12. 12 Nabi berapa? 2? Yang hidup bersama Nabi berapa? 9.
Nggak boleh ada laki-laki menikah dengan 9 wanita, nggak boleh. Haram hukumnya. Berarti itu khusus buat Nabi SAW. Paham tuh nah? Nabi dapat harta rampasan perang. Setiap ada perang, Nabi dapat bagian berapa ibu? 1/8 atau 1/4? 1/8, 1/4? Setengah atau 1/4? Kalau punya anak dapat bagian berapa? Kalau nggak punya anak dapat bagian berapa? Itu hukum waris, Bu. Itu hukum waris. Ini hukum ghanimah. Nabi dapat bagian berapa ibu? 1/5. Nah orang lain nggak boleh. Nabi dapat 1/5. Begitu dapat rampasan perang langsung 1/5-nya buat Nabi. Orang lain nggak boleh. Begitu pula tentang Nabi wafat. Nabi wafat, Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak satu orang pun yang meninggal dunia dari kalangan para nabi, melainkan dia dimakamkan di tempat yang paling dia sukai. Nah, tempat yang paling disukai oleh Nabi adalah rumahnya siapa? Aisyah. Maka Nabi dimakamkan di kamar Aisyah. Ini pengkhususan buatnya. Nggak boleh kita, saya juga pengen seperti Nabi di tempat yang paling saya sukai. Nggak boleh, nggak berlaku bagi kita. Fahim? Kemudian yang perlu diketahui, rumah Aisyah itu di luar masjid, bukan di dalam masjid. Ketika berkembang zaman, di masa khalifah seseorang, saya lupa nama khalifahnya, Khalifah Al-Ma'mun kalau saya tidak salah, kemudian baru dimasukkanlah kubur itu, karena masjidnya itu keluar, dilebarkan, mau nggak mau rumah Aisyah, kalau mau diratakan nggak boleh, karena di sana ada makam Rasulullah. Tapi pemerintah Saudi sudah membuat cara bagaimana caranya kalau orang sholat tidak menghadap kemana? Makam Nabi. Jadi demikian nggak sama Masjid Nabawi dengan yang lainnya. Sehingga kalau ibu-ibu misalnya wafat tidak boleh berwasiat, makamkan saya di masjid fulan supaya bisa dengar suara adzan. Nah ini wasiat yang harus ditinggalkan. Fahim tunan? Lakin yustasna minan nahi salatul janazati fa inna tajuzu indal qabri kama sayati. Akan tetapi diperbolehkan sholat jenazah di atas kuburan. Sholat jenazah di atas kuburan maksudnya jenazah yang sudah dimakamkan dalam kubur kita belum menyolatkan, kita boleh menyolatkannya, sholat gaib. Kenapa boleh? Karena pada sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang ketiga, tempat yang ketiga adalah al-hammam. Apa hammam? Kamar mandi. Wa huwa makal iktisal, tempat untuk mandi. Wa qad naha anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Sa'id al-Mutaqaddam. Dalilnya hadis yang kita bacakan tadi itu. Nabi larang untuk sholat di kuburan dan di kamar mandi. Demikian pula tidak boleh sholat di tempat-tempat di mana orang membuang hajat atau tempat-tempat di mana setan bernaung. Ma'u syayatin. Tahu Bu tempat setan bernaung? Di mana setan bernaung? Tempat sampah. Kita masuk tempat setan bernaung. Kemudian di mana? WC jelas Ibu. Kemudian di mana? Pasar boleh Bu. Boleh sholat di dalam apa? Memang Nabi menyebutkan inna fi wusti suqi syaitan. Di tengah pasar itu banyak setan. Banyak setan bukan berarti tempatnya setan. Paham Ibu? Bukan tempat bernaungnya setan. Sholat di pasar boleh, nggak apa-apa. Nggak dilarang. Apa yang nggak boleh Bu? Mawal apa? Tempat kandang onta tadi sudah. Apa lagi Bu? Tempat bertemunya panas dengan dingin. Jadi kalau ibu lihat ada cahaya masuk, kemudian ibu sholat, ini ada panasnya, ada dinginnya. Di tengah-tengahnya itu nggak boleh. Itu tempat berlindungnya setan. Nggak boleh. Nabi melarang kita tidur di tempat itu. Tunggu sampai cahayanya hilang atau panas semuanya. Panas sekalian atau hilang redup sekalian. Begitu sunnahnya. Ibu berteduh, paham? Ini ada pohon. Di antara keduaan itu kan ada batas antara panas dengan dingin. Batas itulah tempat bernaungnya setan. Nggak boleh di situ. Tapi tempat yang ternaungi boleh. Fahim tuh nah? Ya, faedah sebagai penutup. Ya ini beliau mengatakan, man sarakat sauban summa salat fihi aw salat fi ardi aw salat fi ardin ghadabathu fasahihu anna taqsimu lakin salat wa sahiha wa bihadza qala jumhur wallahu alam. Kalau ada seorang mengerjakan salat menggunakan pakaian hasil apa? Mencuri. Pakaiannya mencuri, dia salat di sebuah tempat, dia mengerjakan salat dengan sesuatu yang membawa murkanya Allah. Salatnya menurut pendapat jumhur ulama tetap sah.
sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Bisa sholat pakai pakaian hasil korupsi, sah sholatnya. Karena tidak setiap yang haram hukumnya apa? Najis. Tidak setiap yang haram hukumnya najis, tapi setiap yang najis pasti hukumnya pakaiannya haram, tapi tidak najis. Sah sholatnya, tapi dia berdosa. Dengan kata lain, pahala sholatnya apa? Berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.